Hasil pertandingan Chelsea versus Leicester City. Chelsea ditahan imbang 1-1 oleh Leicester City pada laga tunda pekan ke-37 Liga Inggris 2021-2022. Pertandingan Chelsea versus Leicester City telah dihelat di Stamford Bridge pada Jumat dini hari. The Blues yang langsung mengambil inisiatif permainan malah harus kebobolan dulu lewat tendangan James Maddison pada menit ke-6. Chelsea hanya bisa membalas satu gol via tendangan voli Marcos Alonso pada pertengahan babak pertama di menit 34. Meski imbang, The Blues secara virtual sudah bisa dipastikan mengamankan posisi ketiga di klasemen Liga Inggris. Saat ini pasukan Thomas Tuchel mengemas 71 poin dan menyisakan satu pertandingan lagi pada pekan pamungkas atau ke-38. Hasil pertandingan Everton versus Crystal Palace. Everton meraih poin penuh saat bermain di kandangnya di Goodison Park saat menjamu Crystal Palace dalam pekan ke-33 di ajang Premier League pada Jumat dini hari. Bertanding di kandang lawan, Crystal Palace berhasil memimpin babak pertama. Pada menit ke-21, Jay Mateta sukses mencetak gol. Lalu kemudian gol dicetak oleh Jay Ayew pada menit ke-36. Lalu di babak kedua, Crystal Palace pun berhasil bangkit dan kembali menjadi unggul. Selain itu, gol dicetak oleh McCann pada menit ke-54. Namun pada menit ke-75, Richarlison sukses mencetak gol di 30 menit pertamanya. Lalu wilayah Everton berhasil membawa klubnya unggul di menit ke-85 melalui Calvert-Lewin. Mereka pun menang atas Crystal Palace dengan skor 3-2. Atas hasil ini, Everton berada di urutan 16 pada klasemen Premier League. Beralih ke Liga Eropa, ada Eintracht Frankfurt versus Rangers. Eintracht Frankfurt merayakan gelar Eropa pertamanya setelah 42 tahun seusai mengalahkan Rangers lewat drama adu penalti di final Kamis kemarin. Di pertandingan yang digelar di Estadio Ramon Sanchez Pizjuan semalam, Rangers mampu unggul terlebih dahulu melalui gol Joe Aribo di menit ke-57. Namun Frankfurt bisa menyamakannya berkat Rafael Borré 12 menit berselang. Kedudukan sama kuat 1-1 berlanjut hingga babak tambahan sebelum partai ini harus ditentukan via adu penalti, di mana Rangers pada akhirnya takluk setelah Aaron Ramsey menjadi satu-satunya algojo yang gagal sebagaimana semua pemain Frankfurt menuntaskan tugasnya. Frankfurt pun menjadi juara Liga Eropa Piala UEFA untuk kali pertamanya setelah 42 tahun. Terakhir kali mereka meraih trofi ini adalah pada gelaran 1979 hingga 1980 silam. Lalu di laga selanjutnya ada Indonesia versus Thailand. Laga yang mempertemukan antara Indonesia versus Thailand U23 digelar terlebih dahulu di Stadion Tien Truong Nam Dinh di Vietnam pada Kamis sore kemarin. Timnas U23 Indonesia sejatinya sukses menjaga asa mereka ke final hingga waktu normal berakhir. Saat itu kedudukan masih imbang 0-0 sebelum dilanjutkan ke extra time. Namun pil pahit harus diterima oleh Timnas U23 Indonesia seusai mereka dibobol oleh Thailand melalui Wiratep Pompan saat memasuki babak tambahan waktu. Hasil tersebut pun membuat Timnas U23 Indonesia harus mengubur asa mereka meraih medali emas SEA Games 2021. Adapun pertandingan Vietnam versus Malaysia dimainkan di Stadion Vietri Phuto pada Kamis kemarin. Laga antara Vietnam versus Malaysia harus dituntaskan hingga perpanjangan waktu setelah skor 0-0 tak berubah hingga waktu normal pun berakhir. Namun begitu, drama perpanjangan waktu itu berhasil dimenangi oleh timnas Vietnam selepas Nguyen Tin Le mencatatkan namanya di papan skor pada menit ke-111. Dengan hasil-hasil di atas membuat medali emas bakal diperebutkan oleh timnas Thailand dan tim tuan rumah Vietnam. Sementara itu, medali perunggu bakal diberikan kepada pemenang pertandingan antara Indonesia versus Malaysia. Selangkah lagi Scudetto, AC Milan ingin berpesta seperti memori 1999.
AC Milan hanya membutuhkan 1 poin lawan Sassuolo di pertandingan pamungkas Serie A Italia musim 2021-2022 pada minggu mendatang untuk memastikan raihan Scudetto pertama mereka dalam 11 tahun. Saat ini pasukan Stefano Pioli unggul 2 poin atas rival satu kotanya yakni Inter Milan dengan kompetisi hanya menyisakan 1 pertandingan di akhir pekan ini. Rossoneri ingin menjadikan memori 1999 untuk memompa semangat mereka pada 2022 ini ketika persaingan gelar Serie A juga harus ditentukan hingga hari akhir. Pogba tebar banyak kode hitam putih di Instagram, tanda akan ke Juventus. Bisa dibilang Juventus membesarkan nama Pogba di panggung sepak bola. Gelandang asal Prancis itu memperkuat Bianconeri selama 4 musim, mencatatkan 34 gol dari 178 penampilannya sebelum pinangan Manchester United pun datang. Pogba direkrut oleh Juventus tanpa biaya, dikarenakan kontraknya bersama Manchester United berakhir pada tahun 2012 lalu. Namun ketika The Red Devils datang untuk membawanya ke Old Trafford lagi, Pogba sudah seharga 89 juta pound sterling. Dan sekarang ia sedang dalam perjalanan kembali ke Juventus. Karirnya di Manchester United bisa dikatakan gagal karena Pogba cukup akrab dengan kritikan publik sejak memutuskan kembali ke Old Trafford. Baru-baru ini Pogba mengunggah sebuah video dirinya melakukan trik juggling. Ia menunjukkan kelihayannya dan berbautkan baju latihan yang didominasi oleh warna hitam, lengkap dengan logo Adidas yang berwarna putih. Sebelum ini Pogba juga mengunggah foto dirinya ketika masih mengenakan seragam hitam putih kebanggaan Juventus. Tapi ini merupakan bentuk tribut Pogba buat 2 pemain yang akan meninggalkan Juventus di akhir musim ini. Ia bernama Giorgio Chiellini dan Paulo Dybala. Tetap main di Liga Italia, Milinkovic-Savic bakal tolak Manchester United. Milinkovic-Savic gabung Lazio sejak tahun 2015 silam. Pemain asal Serbia itu kemudian menjelma menjadi gelandang papan atas Serie A. Sekarang ini Milinkovic-Savic masih terikat kontrak dengan Lazio sampai tahun 2024. Akan tetapi ia dipastikan bakal cabut dari klub tersebut pada musim panas 2022 mendatang. Hal tersebut sudah dikonfirmasi oleh agennya yakni Mateja Kezman. Milinkovic-Savic pun tentu saja langsung diincar oleh sejumlah klub elit Eropa. Salah satu klub yang dikabarkan menginginkan servis Sergei Milinkovic-Savic adalah Manchester United. Ia disebut bisa menjadikan pengganti yang pas bagi Paul Pogba. Akan tetapi ada kabar buruk bagi Manchester United. Milinkovic-Savic dikabarkan tak akan pindah ke Old Trafford jika cabut dari Lazio. Kabar ini diklaim oleh Corriere dello Sport. Mereka menyebutkan bahwa Milinkovic-Savic lebih memilih untuk bertahan di Italia saja pada musim depan. Brentford bakal bikinkan patung Christian Eriksen. Manajer Brentford yaitu Thomas Frank mengungkapkan bahwa performa Christian Eriksen telah mencuri hati fans The Beast. Januari lalu, Eriksen yang mengalami serangan jantung pada Euro 2020 tahun lalu menaikkan kontrak jangka pendek bersama Brentford. Kontraknya akan habis pada akhir musim ini. Gelandang berusia 30 tahun itu membantu mengembalikan performa Brentford yang sempat anjlok pada periode Januari-Februari. Kubu London Barat tersebut pun jadi klub promosi satu-satunya yang bertahan di Liga Premier Inggris musim ini. Pada laga pamungkas, Brentford coba finish di 10 besar saat akan menjamu Leeds United di Stadion Brentford Community pada minggu mendatang. Belum ada kepastian apakah Eriksen bakal bertahan di Brentford. Soalnya sang pemain juga disebut-sebut diincar oleh Manchester United dan klub lamanya yaitu Tottenham Hotspur. Ivan Perisic sepakat gabung Chelsea. Winger veteran Inter Milan yakni Ivan Perisic dilaporkan telah mencapai kesepakatan personal dengan Chelsea. Kontrak Perisic di Inter akan habis pada akhir musim ini. Pemain berusia 33 tahun itu disebut telah menolak perpanjangan kontrak yang disodorkan oleh pihak klub. Seperti yang dilansir oleh Sport Mediaset, Perisic sudah menemui kata sepakat dengan Chelsea.
Kini langkah yang tersisa hanyalah tes medis dan finalisasi kontrak bersama The Blues. Perisic bergabung dengan Inter pada 2015 setelah didatangkan dari Wolfsburg. Pada musim 2019-2020, ia sempat dipinjamkan ke Bayern Munchen. Sang pemain bakal melakoni laga pamungkas bersama Nerazzurri pada laga penutup musim sekaligus penentuan Scudetto kontra Sampdoria di Giuseppe Meazza pada minggu mendatang. Itulah berita sepak bola terbaru hari ini yang kami rangkum. Agar kalian tidak melewatkan berita-berita terupdate lainnya dari kami, caranya adalah klik logo subscribe kami lalu nyalakan tombol loncengnya juga ya. Selamat beraktivitas kembali, see you in the next time.